warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah biokimia kali ini membahas tentang protein dan enzim. Kita bahas dua termin ya, protein dulu baru enzim. Karena enzim merupakan protein, sehingga untuk memahaminya kita perlu tahu dulu seperti apa struktur dan fungsi enzim ya. Nah, asam yang pertama asam amino, peptida dan protein. Nah, di pembelajaran kali ini ya diharapkan mahasiswa mampu membedakan struktur dan fungsi asam amino, peptida dan protein serta struktur dan fungsi enzim ya. Nah, kalau kemarin ya seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa biokimia itu membahas apa? Tentang mempelajari tentang makromolekul ya. Makromolekul itu sama dengan makronutrien ya. Nah, terdiri dari apa? Karbohidrat, lipid dan protein. Nah, makronutrien itu merupakan apa? Merupakan polimer ya. Polimer itu tersusun dari monomer seperti karbohidrat itu adalah polimer disusun oleh monomernya yaitu glukosa. Nah, antar glukosa yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan ikatan kimia sehingga menjadi polimer karbohidrat. Begitu juga dengan lipid yang tersusun atas asam lemak atau fatty acid dan gliserol ya, berikatan kimia menjadi trigliserida. Dan protein merupakan polimer yang monomer penyusunnya yaitu asam amino ya. Di sini antara asam amino ya membentuk ikatan peptida sehingga membentuk polimer protein ya. Nah, kali ini kita akan mendalami protein dan asam amino ya. Nah, bahwa protein itu memiliki struktur yang cukup kompleks atau rumit ya. Nah, struktur protein ini menentukan protein itu punya fungsi atau tidak, atau aktif atau tidak, karena protein itu ada yang aktif, ada yang inaktif ya. Nah, protein itu bisa terdenaturasi ya seperti ini. Ini bentuk aktif proteinnya atau protein normal ya. Tapi dalam kondisi yang tertentu, misalnya karena adanya suatu panas, asam, garam atau agitasi secara mekanis, dia bisa terdenaturasi sehingga si strukturnya terbuka, jadinya tidak aktif protein itu. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Nah, lalu protein itu juga disintesis atau mengalami di biosintesis ya di dalam inti sel ya, yaitu dari DNA ya, ditranslasi menjadi mRNA dan ditranskripsi menjadi asam amino dan nantinya menjadi protein seperti itu ya. Nah, kita juga harus mengetahui seperti apa struktur asam amino ya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Nah, jadi protein adalah molekul yang berukuran besar dan tersusun dari rantai asam amino, dan dia ditemukan pada setiap sel di dalam tubuh. Makanya kenapa ketika kita sekolah ya, bahwa protein itu adalah zat bangun gitu ya, karena setiap sel di dalam tubuh membutuhkan protein. Dan dia terlibat dalam hampir semua proses dan fungsi fisiologis tubuh, sehingga kekurangan protein ini menjadikan hal yang esensial ya, bagi urgent gitu, dibutuhkan oleh tubuh. Nah, lalu tadi ya, biosintesis protein itu sekuen atau urutan asam aminonya ditentukan oleh DNA. Teman-teman pasti sudah belajar tentang central dogma ya di genetika ya, bahwa semua yang dihasil protein itu dihasilkan oleh dikode ya oleh gen ya atau DNA. Nah, struktur protein itu
tersusun dari asam amino. Nah, klasifikasinya ini berdasarkan jumlah asam amino yang menyusunnya. Kalau asam aminonya kurang dari 50 itu disebut peptida ya. Peptida itu ini ya, asam amino pendek ya. Nah, itu ada kalau 2 asam amino di peptida, kalau 3 asam amino tripeptida, kalau lebih dari 10 itu polipeptida. Nah, kalau lebih dari 50 maka ini disebut juga dengan protein. Nah, protein ini umumnya sebanyak 100 sampai 10.000 asam amino ya. Nah, rantainya disusun oleh DNA spesifik. Ya, makanya tadi ya, biosintesis protein itu nanti teman-teman akan dalami di mata kuliah Genmol ya. Nah, asam amino penyusun protein ini terdiri dari apa? Karbon,